tindakan intervensi pada bidang paru ya. Mungkin cuma 2 bahasan yang kita bahas, yaitu tentang water drainage atau WSD, kemudian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai bronkoskopi. Ini WSD ya. Istilah WSD ini banyak yang menggunakan istilah, bisa WSD, bisa chest drain, ada juga yang nyebutnya chest insertion, kemudian chest tube, kemudian thoracocentesis, maupun juga bisa aspirasi diagnostik. Tapi aspirasi diagnostik ini sebenarnya hanya menggunakan jarum saja ya. Jadi untuk mengambil cairan dari dalam rongga pleura untuk diperiksa bisa di sitologi maupun dilakukan analisa. Nah, ini anatomi traktus respiratorius. Kita lihat ini dari saluran napas atas dan saluran napas bawah. Saluran napas atas itu bisa hidung, mulut, nasofaring, orofaring, laringofaring, dan laring. Sedangkan saluran napas bawah itu mulai dari trakea, bronkus primer, kemudian bronkus lobaris, dan bronkus segmental. Nah, ini kalau kita lihat dari rongga pleura ya. Ini yang sebelah kiri ini normal, yang A itu normal. Jadi rongga pleura itu sebenarnya rongga antara pleura parietal dan pleura visceral yang tipis sekali. Jadi berisi cairan, sedikit cairannya. Nah, kalau terjadi efusi pleura, maka rongga pleura itu jadi berisi cairan, kemudian cairan itu bisa menekan jaringan paru yang berbentuk spons ya. Jaringan paru itu spons sebenarnya. Jadi kalau ada cairan atau ada udara atau ada bisa penanah gitu, nanti jaringan parunya akan tertekan dan terjadi atelektasis namanya ya. Ini WSD ini adalah tindakan untuk mengalirkan bisa udara, bisa juga cairan dari rongga pleura dengan memakai selang yang ditusukkan sela iga, seperti gambar ini ya. Jadi selangnya dari sela iga masuk ke dalam rongga pleura. Jadi bukan menembus ke paru-paru, hanya ke dalam rongga pleura ya. Tujuan adalah mengeluarkan udara atau cairan dari rongga pleura. Jadi bisa udara, bisa cairan. Cairan pun bisa bermacam-macam. Nanti ada cairan yang serus atau cairan yang biasa, kemudian bisa juga nanah, bisa juga kalau nanah disebut emphysema, kemudian bisa juga darah disebut hematotoraks ya, atau yang lain lah. Bisa juga tujuannya adalah memasukkan obat ke dalam rongga pleura. Memasukkan obat ke dalam rongga pleura ini contohnya yaitu misalnya tindakan pleurodesis. Jadi ada seseorang misalnya dia mengalami efusi pleura ini misalnya sesudah dipasang WSD, nanti waktu pulang WSD-nya sudah dilepas, timbul lagi, kemudian dipasang lagi atau dikeluarkan lagi, timbul lagi. Maka ada usaha kita agar rongga pleura ini menjadi tidak ada lagi. Jadi antara pleura parietal dan pleura visceral itu dilengketkan. Nah, cara melengketkannya itu dengan memasukkan obat ke dalam rongga pleura sehingga timbul peradangan di dalam rongga pleura. Akhirnya antara pleura parietal dan pleura visceral itu menjadi berlengketan sehingga tidak terbentuk lagi rongga pleura. Jadi kalau tidak ada rongga pleura lagi, maka cairan tidak bisa masuk lagi ke sana, kemudian udara juga tidak bisa lagi masuk ke sana. Suara saya dengar ya? Jelas. Jelas ya. Nah, ini indikasi dari WSD, bisa indikasi emergensi. Indikasi emergensi itu misalnya terjadi pneumotoraks. Misalnya pada pasien yang mengalami ventilasi mekanik, kemudian pneumotoraks yang luas, jadi misalnya pneumotoraks hampir sebelah paru, misalnya. Pasien yang tidak stabil atau pasien mengalami tension pneumotoraks. Mungkin kemarin mungkin sudah diajar Dr. Joni ya kalau tidak salah ya mengenai
penyakit-penyakit pleura. Nah, tension pneumotoraks ini seperti kita tahu dia akan bertambah terus pneumotoraksnya, akhirnya akan mendorong jantung. Nah, tindakan pertama dilakukan adalah needle dekompresi. Tapi kalau misalnya needle dekompresi ini gagal atau setelah dilakukan needle dekompresi masih tetap, maka dilakukan pemasangan USD. Nah, ini juga bisa misalnya pneumotoraks yang berulang ya, seperti tadi efusi pleura yang berulang tadi, jadi dipasang USD kemudian timbul lagi, maka ada kemungkinan kita pasang lagi. Kemudian pada pasien-pasien setelah trauma dada. Kemudian bisa juga yang emergensi ini hemopneumotoraks, jadi ada darah, ada juga udara di dalam rongga pleura. Biasanya ini karena trauma. Nah, ini indikasi non emergensi. Bisa efusi pleura maligna. Efusi pleura maligna itu artinya di dalam cairan efusi itu terdapat sel-sel maligna atau sel-sel ganas. Kemudian ini pengobatan dengan agent sclerosing ini yang tadi fluorodesis, kemudian efusi pleura rekuren atau berulang, emphysema atau yang kemudian yang satu lagi silotoraks. Non emergensi ini artinya kalau kita ketemu pasien pneumotoraks pasien yang perlu dipasang WSD, tetapi tidak perlu kita pasang misalnya langsung di UGD dipasang, nanti aja misalnya di bangsa baru kita lakukan. Kalau yang emergensi seperti ini misalnya pneumotoraks ini harus segera dipasang. Kalau misalnya pasiennya datang malam, ya malam itu langsung dipasang. Kalau ini gambaran ilustrasi saja. Kalau pneumotoraks itu biasanya letaknya di atas, tapi kalau hemopneumotoraks atau efusi pleura itu biasanya di bawah karena kan cairan. Kalau cairan biasanya di bawah, kalau udara biasanya di atas. Ini kalau misalnya terjadi hemopneumotoraks, jadi di bawahnya ada darah, di atasnya ada udara, maka dia akan terbentuk garis lurus. Ini gambar skematis ini sebenarnya kebalik ya, kalau di foto yang sebenarnya udara itu hitam, terus kalau ada cairan putih, jadi ini kebalikannya. Kontraindikasi yang absolut tidak ada, tetapi yang relatif misalnya gangguan pembekuan darah atau infeksi kulit. Infeksi kulit juga infeksi kulit yang luas, jadi bukan infeksi kulit misalnya sekedar kena panu, kurap, itu bukan. Kemudian kondisi yang jelek atau pasien yang tidak stabil ya. Ini persiapan tindakan seperti biasa, setiap tindakan ya seperti inilah. Misalnya kita siapkan kasa, sarung tangan steril, duk steril, ya seperti itu ya. Alat-alat yang kita perlukan itu, kemudian trokar. Ini trokar ini itu yang saya tunjuk ini yang besar seperti tang ya, seperti tang. Ini nanti yang akan menusuk sela iga itu, pakai yang seperti tang ini, trokar. Kemudian NGT-nya NGT yang besar bisa nomor 14 atau nomor 16. Kemudian transfusi set untuk menyambung, plester, botol WSD. Botol WSD ini bisa kita buat sendiri seperti yang digambar ini sebenarnya dibuat sendiri. Jadi ini bekas botol infus yang digunakan, infus yang yang dari gelas, itu digunakan. Kemudian plester dan alat bedah minor, ini alat-alat bedah minornya. Karena kita nanti akan melakukan sayatan di sela iga, kemudian akan melakukan penjahitan. Jadi kita perlu alat-alat itu ya. Premedikasi seperti biasa, kalau pasiennya cemas diberikan ansiolitik. Ini ukuran chest tube, ya ukuran chest tube ini bisa bermacam-macam. Nanti dilihat sendiri. Tapi kadang-kadang pada prakteknya kita misalnya suatu saat misalnya tidak ketemu yang ukuran yang sesuai, tapi kita tetap harus melakukan tindakan ini, maka kita gunakan alat-alat yang ada ya. Ini prosedur pemasangan bisa
yang disebut trocar-tube thoracostomy, itu yang sering dilakukan oleh dokter-dokter paru dan dokter penyakit dalam. Kemudian operatif tube thoracostomy ini dilakukan biasanya oleh dokter bedah. Kemudian yang satu lagi yang dengan panduan kawat, nanti kita akan lihat gambarnya. Ini cara kerja. Yang pertama tentu surat izin tindakan. Jadi surat izin tindakan atau informed consent itu tidak boleh dilupakan ya. Pertama sekali sebelum melakukan tindakan ya itu dulu surat izin tindakan. Kemudian pasien duduk dengan posisi sakit menghadap ke operator. Jadi kalau misalnya efusinya atau pneumotoraknya sebelah kiri, maka operator dokternya kita itu berada di sebelah kiri pasien. Tangan sisi paru yang sakit diangkat ke atas kepala. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian lihat foto toraks secara cermat, tentukan pemeriksaan fisik untuk menentukan batas cairan udara. Jadi kemarin kita sudah pemeriksaan fisik paru ya, ada skill lab-nya. Nah, itu penting tetap. Jadi walaupun kita sudah menggunakan ronsen, nanti akan ada USG, tapi kita tetap melakukan pemeriksaan fisik dulu. Batas dari efusi atau pneumotoraks ini kita lakukan dengan perkusi. Biasanya setelah IGA ke-7 atau ke-8 untuk bagian belakang untuk cairan. Jadi kalau cairan itu biasanya di bawah setelah IGA 7 atau 8. Sedangkan kalau udara itu di atas. Nah ini gambar yang skematis ini, kita lihat seperti ini. Tapi yang gambar yang foto ini yang lebih benar. Jadi seorang wanita misalnya dengan dicurigai ada efusi pleura di sebelah kiri, maka dokternya berada di sebelah kiri. Ya, dokternya berada di sebelah kiri, lihat ini melakukan perkusi untuk menentukan batas dari cairannya. Ini posisi pasien, bisa juga seperti ini. Kalau pasiennya tidak bisa duduk, jadi semipolar ya. Nah, ini gambar diagram untuk tempat yang aman untuk melakukan pemasangan WSD. Jadi anterior atau mid axillary line. Tapi kenyataannya nanti kalau misalnya cairan itu ternyata berada di lebih atas atau lebih bawah, ya tidak mesti berpatokan seperti ini. Tetap kita berdasarkan pemeriksaan fisik yang kita lakukan tadi ya, dengan perkusi itu ya. Nah, ini adalah gambar skematik dari yang ini adalah IGA, di atasnya ini IGA yang di bawahnya. Kita tahu secara anatomi di bawah dari IGA itu ada vena, ada pembuluh darah, arteri, kemudian ada serabut saraf. Maka kalau kita ingin melakukan pemasangan WSD pada saat trocar akan masuk, kita harus trokarnya itu berada di atas IGA, jangan sampai di bawah IGA. Karena kalau di bawah IGA akan kena pembuluh darah ini ya. Pembuluh darah, kena saraf, kena vena. Jadi ini penting. Jadi patokan kita IGA, maka kita tusuk adalah di atasnya. Di atas IGA, jangan di bawah IGA. Kalau di bawah IGA ada ini ya. Ini juga tadi, ini seperti yang tadi tempatnya. Kalau udara di bawah, kalau udara di atas, kalau cairan di bawah. Nah, ini gambar foto toraks. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ya, ini yang sebelah kiri, ini yang ada tulisan pneumotoraks. Inilah gambaran pneumotoraks ya. Namanya pneumotoraks kanan ini ya. Di sebelah kanan, jaringan yang putih ini adalah jaringan paru. Apa terlihat tanda panahnya? Terlihat ya? Kelihatan dokter kursornya. Ya, ini nih yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah jaringan paru yang sudah kolaps. Jadi inilah yang disebut atelektasis karena tertekan oleh udara yang di dalam rongga pleura. Jadi rongga pleura menjadi besar sekali, tertekan oleh ini sehingga jaringan parunya menjadi kolaps. Kalau kita lihat dari gambar ini, ini lurus ya,
tepi bawahnya nih lurus, ini menandakan bahwa di atasnya ada udara, tapi di bawahnya ini ada cairan. Cairan ini bisa apa namanya tuh udara biasa atau bisa juga darah. Kalau bentuknya ini nih hidropneumothorax jadi ini ya, bukan pneumothorax biasa, hidropneumothorax. Coba kita lihat di gambar yang efusi pleura yang sebelahnya. Ini ada efusi pleura kiri, ya efusi pleura kiri. Lihat, kita dulu belajar di fisika, kalau ada cairan dimasukkan ke dalam tabung, maka tepi cairan itu akan lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Itu disebut meniskus cekung namanya ya, bukan meniskus cembung, meniskus cekung. Jadi kalau kita lihat, coba perhatikan misalnya ada botol berisi cairan, maka bagian tepi itu akan lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Nah, begitu juga kalau cairan itu masuk ke dalam rongga pleura. Rongga pleura ini anggaplah seperti tabung. Maka kalau kita lihat tepinya akan lebih tinggi ini ya. Nah, tepinya lebih tinggi. Jadi ini suatu cairan. Jadi kalau kita lihat ini cairan. Jadi kita harus bisa membedakan selain dari pemeriksaan fisik, kita juga harus membedakan dari foto ronsen ini ya. Foto ronsen nanti kita akan belajar lebih banyak di apa ya? Nanti pas masuk ke beruntung kalau misalnya pas masuk ke radiologi nanti ketemu yang seperti ini ya. Nah, cara kerja dari pemasangan WSD tadi, yang pertama tindakan antiseptik, kemudian anestesi lokal lapis demi lapis, nanti kita lihat gambarnya. Lakukan aspirasi sebelum mengeluarkan obat suntik pada tiap lapisan. Jadi kalau kita mau menyuntik, aspirasi dulu. Kemudian setelah selesai itu langsung fungsi percobaan. Jadi jarum suntik yang tadi, yang kita untuk anestesi tadi, itu juga digunakan untuk fungsi percobaan. Kemudian lakukan sayatan kulit memanjang sejajar sela iga 1,5 cm. Ini teknik anestesi yang tadi ya. Lihat gambar, ini jarum jarum suntik ini obatnya, yang di sini obatnya, ini jarum suntiknya menembus kulit. Nah, disuntikkan sedikit di sini. Lihat, kalau kita lihat ini iga, jadi nyuntiknya di sela iga. Sela iga tapi lebih dekat ke atas dari sela iga yang di bawahnya, jangan di bawah sela iga yang atasnya ya. Nah, ini kalau kita lihat, jarum suntik ini berada di atas dari sela iga yang di bawah ini, karena tidak di bawah dari iga, tapi di atas iga ya. Nah, ini jarum suntik tadi, ujung jarumnya sudah masuk ke dalam rongga pleura. Kita mundurkan ya, kita lihat ini di kulit, kemudian di atas iga, kemudian masuk ke rongga pleura. Jadi di rongga pleura ini ada cairan. Setelah obat anestesinya sudah habis, misalnya kita gunakan bisa lidocaine atau yang lain, sudah masuk ke sini. Jarum suntik ini kan sayang kalau langsung dicabut, tapi makanya sebelum dikeluarkan maka dia dilakukan fungsi percobaan untuk melihat isi cairan dari rongga pleura ini apa. Apakah misalnya cairan biasa, seros, atau misalnya warnanya merah, atau yang mana. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Ini setelah selesai, dilakukan fungsi percobaan, ternyata cairan yang di dalam, yang tadi kita lihat foto yang di depannya ya, ternyata isinya adalah, lihat ini seperti apa namanya? Seperti susu ya, ini nanah berarti. Jadi ini sebenarnya ibu ini menderita emphysema ya. Nah, ini cara yang pertama dengan trocar tube trakostomi, masukkan trokar beserta selongsong ke rongga pleura secara tegak lurus. Ini ya mungkin gambarnya tidak terlalu bagus ya, tapi ini trokarnya dimasukkan dalam selongsongnya, kemudian menembus ke dalam sini. Setelah selesai, jadi cabut trokar, masukkan selang NGT. Jadi trokar yang ini dicabut, yang dimasukkan sekarang adalah selang NGT melalui rongga. Jadi menuju rongga pleura tadi.
hubungkan NGT dengan selang transfusi. Ya, tadi kan dibutuhkan selang transfusi. Dengan selang transfusi. Kemudian ujung selang transfusi masuk terendam ke dalam larutan betadin yang ada di dalam botol WSD. Botol WSD tadi kita siapkan dari bisa disiapkan sendiri, dibuat sendiri, bisa juga ada yang sudah komersial, jadi sudah ada barangnya, tapi harus beli. Tapi kalau yang kita pakai botol WSD yang buatan sendiri tidak perlu beli, jadi pasien dengan kreativitas kita, pasien tidak perlu beli. Fiksasi kateter tutup dengan kaset steril. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini trokarnya sudah dilepas, yang ini trokar dari mana? Ini siap memasukkan selang NGT ke dalam selongsong trokar, menembus masuk ke dalam rongga pleura ini ya. Ini kalau kalau menggunakan operasi, torakostomi dengan menggunakan operasi, ini pada biasanya dokter bedah yang melakukan. Jadi dilakukan insersi chest tube dengan seperti ini, dilakukan seperti tadi ya, tindakan aseptik, antiseptik, anestesi lokal, sama saja. Kemudian dilakukan insisi. Ini dilakukan insisi. Kemudian menggunakan hemostat digunakan untuk memisahkan jaringan subkutan yang di bawah iga. Jadi, seperti ini, gambar yang sebelahnya ini seperti video itu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ke arah atas masuk ke rongga pleura. Nah, ini NGT-nya didorong masuk ke situ. Kadang masih ada yang dibantu dengan jari ya, dimasukkan. Ini penjepit yang menarik selang NGT ke dalam. Setelah selesai, luka ditutup dan dijahit. Ini sama saja. Jadi baik dengan operasi maupun dengan trokar, di luarnya itu dijahit. Ini yang menggunakan guide dengan wire. Jadi di dalam sini ada kawatnya, kemudian masuk. Kawatnya sudah di dalam, baru dimasukkan selangnya mengikuti kawat itu. Sehingga kawatnya dicabut, tinggal selangnya di dalam. Ini rangkaian WSD. Jadi ini contoh pemasangan WSD, tapi sebenarnya ini seharusnya ujung dari WSD selang yang ini harus sampai ke dalam cairan yang di bawah ini ya, karena kalau terbuka seperti ini nanti masuk udara ke dalam rongga pleura. Ini drainase, sistem drainasenya yang tadi botol sebenarnya itu yang dimaksudnya botol itu. Ada yang menggunakan 1 botol saja, ada 2 botol, ada 3 botol. Ini semua bisa dibuat sendiri. Tapi ada juga yang sudah komersial. Jadi barangnya sudah ada, sudah dibuat di pabrik. Ini contoh yang 1 botol dari pasien. Ya, ini yang benar nih. Dari pasien masuk ke dalam cairan. Kemudian ini ke suction. Kemudian ini yang 2 botol, jadi cairan masuk ke dalam cairan. Kemudian ini ke botol yang berikutnya, baru ke suction. Ini yang 3 botol, seperti ini. Jadi ujungnya masuk ke sini. Jumlah air menentukan tekanan negatif. Jadi ini gunanya untuk tekanan negatif. Nah, ini yang disposable. Jadi ini yang sekali pakai, ini yang sudah ada jual ya, dia sudah bisa kita beli dengan menggunakan ini. Tapi kan ini harus beli. Kalau yang tadi tidak harus beli, itu bisa buat sendiri. Nah, kalau WSD sudah terpasang, apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama, yang disebut undulasi. Undulasi itu yang seperti ini. Ini kalau kita lihat, ada cairan yang
bergerak di dalam selang dari WSD. Jadi cairan itu kalau dia bernapas, dia kedorong, kalau dia ekspirasi, dia tertarik. Nah, itu namanya undulasi. Kemudian air bubble yang seperti ini yang underwater, yang seperti underwater ini ada bintik-bintik air bubble ini ya. Itu kita lihat kalau pada pasien-pasien yang pneumotoraks, maka ininya yang kita evaluasi masih ada air bubble, artinya kalau masih ada air bubble artinya masih ada udara di dalam sana yang dikeluarkan ke cairan itu. Kemudian warna dan jumlah cairan per 24 jam ini penting. Kalau warna kan kita mau tahu apakah ini darah atau nanah atau yang lain. Kemudian jumlah cairan ini nanti akan menentukan apakah masih banyak atau sedikit. Biasanya patokan untuk melepas WSD adalah cairannya kurang dari 100 cc per 24 jam. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan foto dada ulang untuk melihat apakah setelah dilakukan pemasangan WSD, misalnya pada pneumotoraks, paru-parunya sudah mengembang atau belum. Nah, kapan kita melakukan pencabutan WSD? Pertama, apabila parunya sudah mengembang. Bagaimana kita tahu parunya sudah mengembang? Ya tentu keluhan sesaknya berkurang atau hilang. Kemudian pada pemeriksaan fisik, misalnya pada pneumotoraks tidak lagi hipersonor. Kemudian pada misalnya cairan tidak lagi redup pada sisi yang sakit. Kemudian jumlah cairan per 24 jam ini yang saya katakan tadi, kalau kurang dari 100 cc per 24 jam ini diperbolehkan untuk dibuka cairan selang WSD-nya. Kemudian foto toraks ulang. Dilakukan uji coba selama 24 jam dengan penutupan klep. Jadi selang WSD itu tidak langsung dicabut, tapi dievaluasi dulu, ditutup misalnya selang WSD-nya. Apakah pasien setelah WSD-nya ditutup bertambah sesak atau tidak? Kalau misalnya dia tenang-tenang saja, berarti memang cairan atau darah sudah tidak ada lagi. Yang terakhir adalah penjahitan pada lubang bekas WSD. Ya. Ini hasil WSD, kalau kita lihat gambar yang pertama ini, paru-parunya masih kolaps, kemudian rongga WSD, rongga pleura masih besar, kemudian ini yang setelah dilakukan pemasangan WSD, paru-parunya mengembang, jadi tidak lagi atelektasis. Apa komplikasi dari pemasangan WSD ini? Jarang sekali ya, tapi ada beberapa. Bisa pemasangan WSD misalnya pada pasien-pasien efusi pleura, setelah dipasang WSD malah masuk udara ke dalamnya sehingga terjadi pneumotoraks. Atau terjadi perdarahan yang masuk ke dalam rongga pleura sehingga terjadi hematotoraks. Atau misalnya WSD-nya tidak dilepas-lepas selama misalnya sampai beberapa minggu, itu menyebabkan infeksi dan timbul nanah, terjadi emphysema. Atau misalnya pada pasien kita misalnya salah memasang terlalu rendah misalnya di kanan, maka dia mengenai hati. Kalau di kiri misalnya pemasangan WSD, kalau terlalu rendah itu bisa mengenai limpa. Ya, yang terakhir bisa menyebabkan emphysema subkutan. Emphysema subkutan ini pada pasien-pasien yang pneumotoraks misalnya dipasang WSD, maka bisa terjadi emphysema subkutan. Ya, itu mengenai WSD. Kita lanjutkan dulu ke ini ya, yang slide yang berikutnya ya.